Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mulung Pikiran. Kita sekarang ada di sesi 18. Kita akan kembali mengulas atau memulung pikiran-pikiran yang ada di dalam bukunya Slavoj Zizek ya, yang berjudul Pandemik COVID-19 Mengguncang Dunia. Jadi kalau di sesi sebelumnya kita membahas tentang Marxisme ya, Marxisme tentang diversifikasi institusi dan konsumerisme ya kalau nggak salah. Nah setelah dari pengantar teori sosial kita coba balik lagi ya ke ke Slavoj Zizek. Setelah sebelumnya di sesi Zizek kita membahas tentang kepanikan dan tahap-tahap pandemi. Nah sekarang kita akan membahas tentang dua topik lain sekaligus ini sebenarnya pembahasan terakhir ya. Jadi kita mau hataman Zizek. Jadi yang pertama adalah topik tentang new normal dan yang kedua nanti topik tentang kapitalisme dan komunisme bentuk baru. Nah, itu mungkin nanti yang sangat kontroversial dalam bukunya Zizek ini tentang kebangkitan komunisme gitu. Apalagi di Indonesia tentu komunisme itu jadi hal yang mengerikan ya, mengerikan. Mungkin suasana historisnya berbeda apabila komunisme hadir di beberapa negara mungkin ya. Di Indonesia punya jejak sejarah yang tidak begitu menyenangkan dengan istilahnya saja ya, dengan istilah komunisme itu sendiri. Jadi kita akan mulai pembahasan pertama tentang new normal. Oke, topik pertama yang akan kita ulas adalah new normal. New normal ini menjadi satu diskursus ya atau perbincangan di awal-awal pandemi terutama mengenai kira-kira pandemi akan berakhir di tahun berapa atau setelah pandemi apakah kita bisa kembali ke apa yang kita sebut sebagai normal gitu ya, atau kita menuju apa yang disebut sebagai kenormalan baru atau new normal. Nah, new normal ini sering kali yang kita ikuti ya perbincangannya, ada yang bilang nggak ada tuh namanya new normal atau new normal hanyalah istilahnya saja, karena sebenarnya new normal tuh nggak new banget gitu, jadi nggak baru-baru banget karena sebenarnya kita hanya mengaktifkan beberapa ingatan kita yang telah lampau gitu, yang sudah lama tentang kesehatan, tentang solidaritas misalnya. Jadi sebagaimana konteks buku ini ditulis di awal pandemi, maka perbincangan new normal itu menjadi sangat menarik ya. Tapi kalau kita diskusikan hari ini mungkin sudah tidak menarik karena kita sudah mulai melihat nih apa yang disebut kehidupan pasca pandemi ya, atau transisi menuju endemi atau apapun itulah. Terlihat sepertinya kita mau balik ke normalitas yang lama gitu loh. Atau sebenarnya nanti ada titik-titik tertentu yang membuat kita kayaknya nggak lama-lama banget deh, dalam arti ya ini tetap bisa disebut sebagai new normal, atau tadi new normal ini sebenarnya nggak new banget. Nah nanti coba kita obrolin bersama ya, kita mulung bersama. Oke, menurut Zizek tidak ada jalan kembali ke keadaan normal ya pada saat itu, pada saat bukunya ditulis, karena normal dalam bentuk baru harus dibangun di atas reruntuhan kehidupan lama kita, atau kita akan mendapati diri kita dalam barbarisme baru. Nah ini ada konteks politiknya juga sebenarnya. Jadi pada saat itu Zizek, ini tafsiran saya sebenarnya, berusaha memberikan satu penjelasan bahwa udah deh, kita nggak perlu bermimpi kembali ke kehidupan lama kita atau normalitas lama kita, karena pada saat itu kan COVID berkecamuk, kemudian kita nggak tahu pola penularannya, mutasi virusnya dan lain sebagainya. Nah yang kita tahu kan kita hanya perlu menjaga jarak, menggunakan masker ya, pola hidup bersih dan sehat. Ya tentu sebagaimana beberapa pemikir sosial lainnya melihat kayaknya kehidupan nanti akan berbeda gitu loh. Kalau ada beberapa diskusi, misalnya Budiman Sujatmiko itu pernah bilang mungkin masyarakat yang mendatang pasca pandemi adalah masyarakat low touch society gitu. Jadi masyarakat dengan sentuhan minimal gitu.
Jadi satu era di mana kita benar-benar menjaga jarak kita dengan orang lain, bahkan menjaga sentuhan kita. Nah, ini kan sebenarnya agak susah ya bagi teman-teman yang beribadah, mungkin harus bersalaman atau lain sebagainya. Standaritas kesopanan juga terguncang karena ya ada banyak ekspresi-ekspresi kesopanan yang kita tuh harus bersentuhan gitu. Jadi kata Zizek nggak ada jalan kembali. Jadi kita perlu menata diri, beradaptasi dengan secepat mungkin. Ini ada kaitannya dengan sesi Zizek sebelumnya ya, tentang penerimaan gitu. Kita harus mulai membangun kehidupan baru kita gitu. Nah, kehidupan baru ini sebenarnya dalam beberapa bayangan kita mungkin sedikit asing ya, seperti apakah nanti kita nggak bisa nongki, apakah kita nggak bisa sekolah lagi gitu. Kemudian teknologi-teknologi mulai dikembangkan gitu ya, termasuk metaverse dan lain sebagainya, meskipun sudah muncul sebelum wacananya muncul sebelum pandemi. Itu seolah-olah kita akan hidup di universe tertentu gitu ya, atau kita hidup di ruang-ruang digital ya, kita hanya menggunakan virtual reality platform dan lain sebagainya gitu, atau kita benar-benar tidak bisa ketemu keluarga kita lagi dan lain sebagainya gitu kan. Itu semacam distopia dari pandemi COVID gitu. Tapi sebenarnya kita kalaupun diminta untuk menuju kenormalan baru, menurut saya sebenarnya kenormalan baru yang dimaksud tidak baru-baru banget gitu loh. Kalau kita coba flashback ke belakang tentang pola penularan dan lain sebagainya, anjuran-anjurannya sebenarnya praktis yang agak asing itu sebenarnya jaga jarak sih. Kalau menurut saya yang agak asing ya. Karena misalnya penggunaan masker itu bagi masyarakat perkotaan sudah kewajiban ya, karena polusi udara, debu dan lain sebagainya. Pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan sebenarnya itu bukan hal-hal yang baru gitu loh. Itu sudah diajarkan bahkan sejak kita ini TK ya, kecil, kemudian diajari bagaimana cara cuci tangan yang benar, gosok gigi, makan makanan yang bergizi. Agama-agama tertentu bahkan dalam kegiatan ibadahnya harus bersuci yang melibatkan cuci tangan juga gitu. Jadi sebenarnya nggak begitu baru ya gitu loh. Jadi sebenarnya kalaupun diminta untuk new normal di awal-awal ya, itu seolah-olah new normal itu semacam distopia tadi gitu. Tapi sebenarnya nggak sedistopian itu, karena sebenarnya beberapa hal yang dianjurkan itu bukan hal yang baru. Kita hanya perlu mengaktifkan ingatan kita tentang pola hidup bersih dan sehat, termasuk dengan aspek-aspek sosial kultural seperti solidaritas ya, kepedulian kita dengan sesama dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana dengan konteks politiknya soal barbarisme baru tadi ini sebenarnya mungkin nggak begitu saya ulas ya, atau nanti saya ulas di bagian komunismenya itu, bahwa secara politik nanti Zizek melihat ini adalah momentum bagi populisme dalam diskursus politik ya, yang berusaha mengambil alih momentum lah ya, atau mengambil alih situasi supaya kelompoknya sendiri itu yang safe. Jadi solidaritas global berusaha ditinggalkan, sedangkan yang terjadi adalah eksklusivitas antar negara yang berusaha dikedepankan dengan dalih bahwa ini pandemi, kita harus ngurusin diri kita sendiri nih. Nah, ini nanti yang secara politik, sosial politik berusaha dikritik sama Zizek ya. Dan kemudian nanti muncul proposalnya Zizek tentang komunisme bentuk baru. Mungkin saya ulas nanti di topik berikutnya ya, tentang barbarisme yang dimaksud itu. Jika kehidupan pada akhirnya kembali ke arah normalitas, itu tidak akan sama dengan keadaan normal seperti sebelum pandemi datang. Saya kira kita sudah melihat banyak perubahan ya dari awal pandemi sampai sekitar, kalau di Indonesia mungkin sudah berapa tahun ya, 2020, 21, 22, sudah 2 tahunan. Praktis sebenarnya ada banyak hal yang baru, tapi sebagian juga hal-hal yang lama seperti PHBS ya, cuci tangan, penggunaan masker, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Hal yang baru sebenarnya adalah akselerasi penggunaan teknologi di berbagai sektor ekonomi dan pendidikan, terutama yang kita lihat ya. Ekonomi dengan work from home-nya,
layanan-layanan publik yang sebisa mungkin diakses tanpa perlu sentuhan fisik, tanpa perlu pengguna layanan tuh hadir ke kantor ya. Kalau bisa dia di rumah tapi tetap terlayani dengan baik. Kemudian penggunaan transaksi cashless ya, yang berusaha mengurangi penggunaan mata uang yang saya lupa kalau istilah ekonominya tuh apa ya. Maksudnya mata uang yang asli gitu, dengan menggunakan kemudian ke Shopee Pay atau ke dompet-dompet digital dan lain sebagainya. Itu akselerasi teknologinya. Nah, sedangkan di bidang pendidikan kemudian platform-platform layanan pembelajaran ya, seperti penggunaan Zoom, Google Meet, video conference atau learning system ya. Learning system itu juga diakselerasi penggunaannya. Kemudian muncul ya belakangan kemudian metaverse dibangkitkan oleh Mark Zuckerberg ya, yang membayangkan nanti perguruan tinggi itu kita nggak perlu kuliah datang ke kampus, karena kita bisa tetap duduk di kamar kita masing-masing menggunakan virtual reality platform. Kemudian avatar-avatar kita yang ada di VR itu ya yang saling berinteraksi. Kita masuk ke ruang kelas, kita guyon di situ dengan avatar-avatar yang lain gitu. Nah, itu akselerasi teknologi. Atau kalau di Pandemic 2, bukunya Zizek juga, mungkin lain kali kita ulas juga. Zizek mengkritik tentang proyek singularitasnya Elon Musk misalnya, bagaimana pikiran-pikirannya harus terhubung dan lain sebagainya. Itu diskursus-diskursus yang muncul sebagai efek dari pandemi Covid itu, khususnya di bidang sosial ya, di mana sentuhan fisik berusaha diminimalisir sesedikit mungkin gitu loh, dengan platform-platform teknologi yang ada gitu. Jadi the new normal itu, new yang kita maksud atau new yang bisa kita lihat, kebaruan itu sebenarnya sangat terlihat di bidang ekonomi dan sosial, khususnya pendidikan ya. Khususnya pendidikan. Kita harus belajar menjalani kehidupan yang jauh lebih rapuh dengan beberapa ancaman. Ini menurut saya menarik. Pandemi Covid ini sebenarnya menjadi semacam momentum, atau kalau di Pandemic 2 Zizek menyebutnya sebagai detonator gitu ya, detonator yang mengingatkan kita umat manusia, mengingatkan sejumlah negara bahwa kehidupan itu sangat rapuh. Kita akan bicara secara sosial filosofi saja ya gitu. Karena kalau bagi teman-teman yang agamawan atau religius, itu memang kehidupan memang semakin lama semakin rapuh gitu. Memang seperti itu, makanya kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau secara sosial, memang kehidupan ditambah dengan aktivitas manusia, ditambah dengan perkembangan teknologi, memang semakin lama kerapuhannya semakin terlihat gitu loh. Teman-teman yang mempelajari ekologi mungkin akan melihat bahwa climate change, global warming, eksploitasi alam, deforestasi itu sebenarnya langkah atau gerbang awal menuju kiamat sughro gitu loh, kiamat kecil lewat bencana-bencana alamnya. Mungkin kita juga sudah ulas di awal ya, di awal buku pandemik ini, bahwa salah satu penjelasan terjadinya pandemi Covid adalah terjadinya deforestasi, atau terlebih dahulu disebabkan oleh deforestasi yang mengakibatkan virus atau patogen kehilangan ruang hidupnya, sehingga dia ya mau nggak mau, dia sebagaimana naturalitas makhluk hidup, dia butuh tempat tinggal. Akhirnya mereka numpang hidup di kita, numpang hidup di paru-paru kita yang seharusnya di paru-paru kelelawar dan lain sebagainya, atau di terenggiling dan sebagainya gitu. Dan bagaimana misalnya ulasan Rob Wallace di bukunya Dead Epidemiolog ya, atau matinya epidemiolog, ada ya beberapa chapter yang berusaha mengangkat bahwa deforestasi, pengundulan hutan, pemanfaatan lahan yang berlebihan itu bisa saja membangkitkan bukan penyakit sih sebenarnya, ya makhluk hidup itu tadi yang tidak terlihat, virus-virus yang selama ini ya tertidur ya di lapisan-lapisan tanah dan lain sebagainya, atau di pohon-pohon atau apa gitu, membangkitkan mereka untuk kemudian ya semacam hidup lagi, atau mereka akhirnya kebingungan, loh kok tempat tinggal saya jadi begini. Yang terjadi adalah perumahan, yang terjadi adalah industri ya. Mereka sebagaimana naturalitas makhluk hidup ya harus tetap hidup. Akhirnya ya mereka menggunakan ruang hidup kita untuk hidup gitu. Jadi selama manusia masih dengan karakteristiknya yang tamak,
Dan ya, sosiologi selalu dalam tradisi tertentu cara kerja kapitalisme yang sangat ekstraktif misalnya, yang sangat eksploitatif itu ya bagi kita yang belajar ilmu sosial yang melihat ya hidup akan penuh dengan risiko kalau kata Anthony Giddens atau kata Ulrich Beck misalnya, high risk, risiko tinggi gitu loh. Baik risiko buatan maupun risiko alamiah kalau kata Giddens gitu. Baik risiko yang diciptakan oleh dinamika alam ataupun risiko yang ya diciptakan oleh manusia sendiri gitu loh. Atau bahkan risiko alamiah itu sudah membaur dengan risiko buatan. Bahwa bencana-bencana alam yang terjadi itu ya selalu diawali oleh aktivitas manusia, bukan serta-merta dinamika alam atau kehendak Tuhan misalnya gitu. Jadi selalu bisa ditarik bahwa manusialah yang bertanggung jawab atas kekacauan alam gitu. Ya kita harus belajar, kalau kata Zizek di sini, kita harus belajar bahwa setelah pandemi berakhir, ancaman tidak akan berhenti. Kalau kita coba review di awal-awal ulasan kita atau mulung pikiran kita tentang bukunya Zizek ini, Zizek mengutip Bruno Latour yang mengatakan bahwa pandemi COVID adalah gladi bersih bagi manusia untuk menghadapi krisis ekologis. Gitu kan. Jadi ini semacam gladi bersih saja. So sebenarnya pasca pandemi ini kita nggak boleh berleha-leha sebagai manusia karena sangat potensial terjadi berbagai macam kekacauan di masa depan, baik di bidang ekonomi, politik. Kalau politik kita bisa lihat soal konflik Ukraina dan Rusia, belum konflik Timur Tengah, belum konflik-konflik Israel Palestina. Ekonomi sebagai dampak dari war tadi ya, sebagai dampak dari perang dan lain sebagainya. Mungkin itu ya yang bisa kita petik dari topik tentang new normal. Oke, berikutnya adalah topik tentang kegagalan kapitalisme dan komunisme bentuk baru. Ada analisis ya termasuk Zizek juga bahwa pandemi ini berhasil ya dalam tanda kutip menghajar kapitalisme sehingga dia tidak berdaya, dia tidak bisa beraktivitas dengan menggunakan mode of production-nya gitu. Tapi sebenarnya seiring berjalannya waktu ternyata kapitalisme, saya lupa ini ada yang bilang begini atau ada kajian yang pernah bilang begini. Kapitalisme itu adalah penganut Darwinisme tersukses gitu loh. Jadi kapitalisme adalah ideologi yang sangat adaptif dengan berbagai macam perubahan. Termasuk krisis kesehatan saja meskipun sempat terseok-seok gitu ya karena harus berhenti beraktivitas, tapi seiring berjalannya waktu ternyata mampu beradaptasi juga dengan perangkat-perangkat digital. Ternyata ya industri juga masih jalan gitu dan lain sebagainya ya. Walaupun kata Zizek pandemi ini mengganggu fungsi pasar dunia gitu ya karena aktivitas perjalanan barang itu terhambat gitu kan. Ya pokoknya bagaimana detak jantung dari negara-negara di seluruh dunia itu berhenti, ya kapitalisme juga tidak bisa beredar gitu loh. Itu analisis awalnya gitu. Sehingga kata Zizek mungkin inilah momen yang tepat untuk menggantikan tatanan dunia. Makanya Zizek ngomong makro banget nih di sini. Menggantikan tatanan dunia liberal kapitalis dan mencegah kemenangan kapitalisme barbarian dengan bentuk sosial yang baru. Ketika melihat satu momentum di mana kapitalisme berhenti beraktivitas, ya. Ini bagi Zizek ini momentum nih, kita harus mulai ngubah tatanan dunia gitu. Ini sebenarnya saya nggak tahu mau dibilang utopis atau ndakik banget gitu ya, tinggi banget ketika Zizek mengajukan proposal ini momentum untuk mengubah tatanan dunia dari liberal kapitalis supaya kita mencegah barbarisme tadi dengan bentuk sistem sosial global yang baru gitu loh. Nah, kita harus menjatuhkan moto semacam American First. Ini moto yang diajukan Donald Trump ya, yang pada akhirnya Donald Trump kalah sama Joe Biden gitu. Apakah American First itu masih ada gitu kan? Moto-moto yang ya termasuk Trump, termasuk Jair Bolsonaro dan lain sebagainya yang berusaha mengamankan negaranya sendiri gitu loh. Tidak mau ngikutin
solidaritas global gitu. Tidak mau saling membantu gitu loh. Ya. Bagaimana ingin menjadi superpower sendiri itu. Nah, itu yang dilawan, populisme yang berusaha dilawan oleh banyak sosiolog ya dan ahli-ahli ilmu politik. Nah, tata dunia dengan moto American First ataupun first yang lainnya, kata Zizek harus diganti nih. Nah, liberal kapitalisme memang dikritik sejak ratusan tahun yang lalu ya, cara kerjanya yang mengisap, eksploitatif dan lain sebagainya. Dan sejauh ini bagi saya belum ada yang benar-benar goals ya, se ekstrim ramalannya Marx yang menganggap nanti masyarakat harus tercipta masyarakat tanpa kelas gitu loh. Gitu ya. Kayaknya belum pernah kesampaian sampai se ekstrim itu ya. Kalaupun ada, kita bergaining lah dengan kapitalisme itu. Jadi ya setidaknya keberadaan industri, keberadaan para pemodal gitu ya, para pemilik modal atau bourgeois dalam istilahnya Marx itu ya harus punya dampak terhadap masyarakat umum gitu ya. Harus menetes lah tetesan kekayaannya itu ke bawah gitu. Jadi ada bergaining semacam itu. Nah, disinilah proposal Zizek masuk ya. Komunisme harus dipertimbangkan pada tingkat global, di mana koordinasi produksi dan distribusi harus dilakukan di luar koordinat pasar. Jadi bagaimana sistem sosial global itu jangan ngikutin kehendak pasar. Kehendak pasar itu yang dimaksud apa ya? Keuntungan ekonomis atau keuntungan pragmatis yang mengesampingkan solidaritas sosial, solidaritas global, kemanusiaan gitu kan. Jadi kita perlu membayar mahal nggak apa-apa deh untuk membantu negara lain demi kemanusiaan. Jadi jangan logikanya logika untung rugi. Kalau kita membantu misalnya, kita membantu negara lain, maka kita mengalami kerugian karena kita juga butuh oksigen misalnya, kita juga butuh obat-obatan gitu loh. Padahal di sana tuh juga sama butuhnya loh gitu kan. Padahal kita cukup terkendali misalnya gitu. Nah, cara berpikir negara yang semacam itu yang menurut Zizek mungkin perlu diganti. Nah, sayangnya dia pakai istilah yang kontroversial gitu, komunisme itu. Itu yang nanti jadi perdebatan juga nih, komunisme yang dimaksud komunisme yang mana gitu. Nah, kata Zizek perlu dipertimbangkan nih sistem sosial ala komunisme di tingkat global, kata Zizek ya. Tapi coba kita cek lagi deh. Apa sih yang dimaksud atau yang ditawarkan Zizek tentang komunisme bentuk baru gitu. Oke. Apa sih yang dimaksud ya Zizek tadi tentang komunisme bentuk baru? Nah, itu sebenarnya susah ya. Karena menurut saya sebagai pembaca dan juga sebagai mahasiswa sosiologi sulit mencari premis-premis yang apa ya? Yang operatif gitu. Jadi bukan narasi besar ya. Bukan narasi abstrak gitu. Tapi yang detail teknis gitu loh. Gini loh cara mewujudkannya misalnya. Dalam bukunya Zizek tentang pandemik COVID-19 mengguncang dunia gitu. Karena kata Zizek di sini COVID-19 memaksa kita untuk menemukan kembali komunisme berbasis kepercayaan pada rakyat dan sains. Jadi komunisme bentuk baru yang dimaksud itu adalah komunisme based on trust and science. Ya, dosen saya sebenarnya pernah ngulas di YouTube di Tempo itu tentang asal usul idenya Zizek tentang komunisme based on trust and science itu. Ya ada cerita-cerita tentang mau cetung dan lain sebagainya. Jadi agak susah ya untuk menafsirkan itu loh yang dimaksud komunisme based on trust and science itu seperti apa. Tapi di sini Zizek ada kalimat penjelas lainnya ya. Bukan berarti kembali ke komunisme gaya lama, melainkan hanya menciptakan organisasi global yang dapat mengendalikan dan mengatur ekonomi serta membatasi kedaulatan negara bangsa ketika dibutuhkan. Mungkin kalau bagi kita pembelajar awal teori sosial itu mungkin harus duduk dulu ya. Sebelum paham tuh harus duduk dulu. Maksudnya duduk tuh mendudukan istilahnya itu. Jadi ini komunisme ala Marx, ala Lenin, ala Stalin, ala Mao Zedong, atau ala Den Aidit misalnya kalau di Indonesia, atau ala
siapa tuh di Kuba itu, bukan Che Guevara ya, saya lupa tuh, yang di Kuba misalnya, atau ala siapa gitu loh. Jadi definisi komunisme yang dimaksud tuh komunisme sebagai konsep masyarakat tanpa kelas atau sebagai konsep negara politik gitu, atau politik negara ya, ala Uni Soviet misalnya, atau ala Tiongkok di era postmodern gitu ya, yang otoriter totaliter gitu loh, atau ala Kim Jong Un misalnya. Itu kan kita kalau nggak duduk dulu tuh susah gitu loh, termasuk saya yang membaca tuh. Walaupun ya jangan-jangan ini definisi baru bahwa komunisme yang dimaksud adalah satu sistem di mana ada organisasi global yang jadi pengatur ini loh. Sehingga negara-negara ini nggak seenaknya sendiri. Sebenarnya kan sudah ada PBB gitu loh, sudah ada PBB. Tapi apakah PBB memainkan peran itu gitu loh. Atau PBB dengan unsur-unsur di dalamnya juga negara-negara tertentu dalam PBB juga pengen dirinya safe gitu kan, itu masalah juga gitu. Jadi masih sulit untuk menafsirkan apa yang dimaksud Zizek tentang komunisme based on trust and science itu tadi gitu. Tapi kalau kita mau bener-bener nafsirin aja lah, gampangan nafsirin gitu ya, secara mudah gitu lah. Dan yang dimaksud adalah satu sistem sosial global yang menghendaki kita individu itu punya jalan pikir yang lebih mengedepankan solidaritas lah daripada American first tadi, daripada egosentris negara-negara gitu. Mungkin itu yang dimaksud. Supaya negara-negara tuh dalam kondisi krisis yang ekstrim seperti pandemi Covid tuh juga mikirin negara yang lain. Kalau suatu negara atau sebuah negara merasa dirinya cukup makmur, ya dia harus tahu diri bahwa ada negara-negara tertentu yang kesulitan obat, yang kesulitan APD, kesulitan oksigen dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin yang berusaha ditawarkan oleh Zizek ya. Prinsip pertama kita seharusnya bukanlah menghemat, melainkan membantu tanpa syarat. Terlepas dari biaya, mereka yang membutuhkan bantuan untuk memungkinkan kelangsungan hidup mereka. Jadi ini bagi saya bau Marxnya agak mulai keluar. Bau Marxnya terutama tentang konsep masyarakat tanpa kelas gitu. Jadi mungkin kita bisa nafsirkan secara sederhana saja gitu ya. Dan ini tafsiran ini bisa berbeda-beda. Tapi seenggaknya kita nafsirin lah. Seenggaknya kita nafsirin gitu. Bahwa komunisme based on trust and science itu adalah satu sistem sosial global yang menghendaki negara, terutama karena konteksnya global, itu percaya pada rakyat. Ya, percaya pada rakyat, kemudian juga percaya pada sains. Jadi keputusan-keputusannya itu berbasis ilmu pengetahuan, dan juga menghendaki negara untuk tidak egois. Menghendaki negara untuk tadi ya, bukan menghemat, justru membantu tanpa syarat gitu loh. Justru membantu atas dasar kemanusiaan gitu. Tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Berdasarkan moto seperti American First tadi, tidak berusaha memonopoli vaksin misalnya, memonopoli oksigen misalnya, dan lain sebagainya. Itu bagi saya tafsiran paling mudah mengenai proposal Zizek tentang komunisme based on trust and science. Oke, berikutnya ada quote dari Slavoj Zizek. Seperti kata pepatah, dalam krisis kita semua sosialis. Jadi sekapitalis apapun Anda, seindividualis apapun Anda, ketika Anda berada dalam situasi krisis, ya Anda akan butuh orang lain, atau kita juga akan dibutuhkan oleh orang lain gitu loh. Jadi dalam kondisi krisis ya kita semua sosialis. Kita akan secara natural menjadi altruis, atau dipaksa untuk menjadi altruis gitu loh. Dipaksa untuk memikirkan orang lain dan juga dipikirkan oleh orang lain gitu. Mungkin itu pesan yang bisa kita ambil ya dari quote-nya Zizek ini. Oke, nah saya ada catatan pribadi tentang bukunya Zizek ini ya, sebagai pembaca dan juga sebagai mahasiswa sosiologi. Ada beberapa informasi yang mungkin perlu diverifikasi dalam tulisannya Zizek ini, karena beberapa kali Zizek mengutip ya sekedar pemberitaan di media gitu loh. Jadi bukan
penelitian langsung, tapi kutipan dari pemberitaan media seperti Guardian, BBC, Al Jazeera dan lain sebagainya. Bukan berarti media-media itu tidak kredibel ya, tapi tentu kita perlu data yang lebih verifikatif, lebih valid gitu tentang apa yang terjadi. Tapi memang paling mudah nyari atau membaca realitas ya dari media massa. Ya memang harus kita akui itu juga jalan paling mudah gitu bagi kita untuk yang teman-teman yang jadi esais atau hobi menulis artikel, untuk tahu masalah yang mau kita tulis paling mudah memang membaca media massa. Yang kedua adalah konsep komunisme berbasis trust dan sains yang masih belum jelas. Mungkin ini keterbatasan saya untuk menafsirkan proposalnya Zizek. Tapi memang bagi kita yang pembelajar-pembelajar awal teori sosial, khususnya tentang komunisme, itu memang harus tadi ya mendudukan dulu. Nah ini yang dimaksud tuh komunisme ala siapa gitu loh. Karena jangan asal kita taklid ya, istilahnya taklid gitu, nerima begitu saja, taken for granted gitu. Tiba-tiba kita mendukung proposal Zizek ini tanpa tahu tafsiran yang paling dekat lah, konsep yang paling duduk gitu loh, tentang komunisme gitu. Apalagi kita di Indonesia itu punya sedikit sentimen terhadap komunisme karena kita punya jejak historis yang tidak mengenakan tentang komunisme gitu. Jadi nggak semua orang paham bahwa misalnya komunisme yang dimaksud tuh teori sosial loh, nggak semua orang paham itu. Yang dimaksud adalah komunisme asli misalnya itu di era Jerman misalnya gitu. Nggak semua orang paham itu. Masyarakat awam tentu yang tahu ya, yang mereka pahami tentang komunisme ya PKI. Nah ketika yang mereka pahami PKI ya tentu ya bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan agama. Kemudian mereka pernah melakukan pemberontakan gitu. Yang mereka tahu adalah itu. Jadi penting bagi teman-teman yang membaca juga untuk hati-hati dalam arti jangan taklid ya, atau taken for granted tadi. Ada proposal semacam ini gitu. Komunisme adalah jalan keluar misalnya kata Zizek gitu kan. Loh nanti dulu ini duduk dulu nih, yang dimaksud komunisme itu apa gitu kan. Apakah as a social theory atau as a ideology atau as a social system, global social system misalnya. Nah itu nggak begitu jelas dalam bukunya Zizek ini, atau memang keterbatasan saya untuk memahami dan menafsirkan buku Zizek ini. Nah yang ketiga adalah perlu upaya lebih kuat untuk menghajar kapitalisme gitu loh daripada sekedar membangkitkan konsep komunisme. Ya jadi tadi ya, sebagaimana ada anggapan bahwa penganut Darwinisme yang paling konsisten tuh ya kapitalis gitu. Jadi kayaknya kapitalisme tuh diguncang krisis apa aja tuh selalu adaptif gitu, selalu bisa bangkit. Setelah ini nanti ada eksploitasi di bidang digital, misalnya di bidang industri digital misalnya gitu kan. Soal data-data pribadi yang disalahgunakan misalnya untuk kepentingan keuntungan industrial misalnya, itu kan artinya kapitalisme sudah bermutasi seperti virus gitu loh. Makanya virus ideologis kata Zizek di buku ini kan ya si kapitalisme itu tadi gitu. Ya termasuk populisme juga gitu. Jadi daripada sekedar membangkitkan konsep komunisme, kayaknya kita perlu upaya yang lebih kuat deh untuk menghajar itu. Atau jangan-jangan kita kata Elizabeth Kubler-Ross ya, setelah fase denial kita terhadap kapitalisme, ujung-ujungnya ya kita accepted gitu loh, menerima kok kapitalisme. Tapi ya wallahu alam lah, itu diskusi kita sebagai sesama pembaca teori-teori sosial mungkin. Oke, mungkin itu saja dari saya, hataman kita hataman kita tentang bukunya Pandemi COVID-19 Mengguncang Dunia dari sosiolog asal Slovenia, Slavoj Zizek. Tentu banyak ya nilai-nilai wisdom, kebijaksanaan yang ada dalam bukunya Zizek ini. Kita diajarkan untuk peduli terhadap lingkungan, kita diajarkan untuk punya solidaritas sosial yang kuat, kita diajarkan untuk tidak sering melakukan denial gitu, accept it sajalah, terima saja dan mari bangkit gitu ya. Tidak terlalu banyak bergaining, accept it saja lalu kita bangkit gitu. Nggak kagetan juga ketika terjadi krisis, karena ya selalu ada new normal di balik krisis dan lain sebagainya.
soal proposal Zizek yang kontroversial itu juga ya menarik lah untuk kita pertimbangkan itu. Atau sebenarnya ya ada nilai bagusnya juga gitu ya kan, tentang bukan untuk menghemat tapi memberi bantuan tanpa syarat gitu. Sebagaimana yang sering saya bilang ke teman-teman yang membaca buku, terutama buku-buku teori sosial atau buku-buku filsafat misalnya, jangan berhenti ya di satu buku itu, karena ya namanya buku, produk manusia, selalu tidak sempurna dan selalu bisa dikritik gitu loh. Jadi memilih untuk fanatik bukanlah langkah yang tepat bagi seorang pembaca, karena kalau bahasa saya tuh kutukan seorang pembelajar teori itu ya jangan berhenti membaca dan jangan berhenti belajar. Itu bukan kewajiban, bukan tuntutan, itu kutukan. Itu kutukan itu. Maksudnya memang kita harus dipaksa atau diminta untuk selalu membaca dan selalu belajar gitu. Mungkin itu saja ya sesi kita tentang Slavoj Žižek. Next sesi kita mungkin balik lagi ke pengantar teori sosial, kita lanjutkan kajian kita tentang atau aktivitas memulung kita di bab 2, babnya Marx dan Marxisme. Buat teman-teman yang mungkin kenapa seni mencintai belum dilanjutkan dan lain sebagainya, cuti dulu ya. Jadi saya mau cuti dulu dari topik-topik itu sebelum nanti maybe suatu saat kita akan lanjutkan lagi aktivitas memulung kita di bukunya Rick Fromm, Seni Mencintai. Oke, itu saja. Sampai jumpa di konten berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Bagi teman-teman yang punya tafsiran, pemahaman sendiri tentang bukunya Slavoj Žižek, kita bisa diskusi di kolom komentar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.